Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Lagi masa pandemi, tapi kita tetap semangat belajar walaupun keadaannya masih seperti ini ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pungi atau jamur ya. Nah, diantaranya Bapak akan bahas yang pertama struktur tubuh, yang kedua cara hidupnya, yang ketiga pertumbuhan dan reproduksi, yang keempat peranan jamur dalam kehidupannya. Ya, sebelum Bapak membahas 4 materi tadi, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri umum jamur dulu ya. Sebagai contoh, jamur banyak muncul pada musim hujan di kayu-kayu lapuk ya, serasah maupun tumpukan jerami. Namun, jamur ini segera mati setelah musim kemarau. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, manusia telah mampu membudidayakan jamur dalam medium buatan. Misalnya, jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Nah, selanjutnya, ciri-ciri umum pungi yaitu eukariotik, yang artinya tidak dapat berfotosintesis atau bersifat heterotrof. Ada yang uniseluler, namun umumnya multiseluler. Struktur tubuh belum memiliki akar, batang, dan daun, hanya berupa talus yang tersusun dari deretan sel yang berbentuk benang, yaitu hifa. Pungi memiliki ciri atau perbedaan dengan tanaman yang lain. Yang pertama, berupa benang tunggal atau bercabang yang disebut hifa ya. Yang kedua, mempunyai spora. Yang ketiga, memproduksi spora. Yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan yang kelima, tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung kitin, glukokan, gulosa, dan manan. Nah, pungi merupakan organisme yang menyerupai tanaman namun memiliki perbedaan. Yang pertama, tidak memiliki klorofil. Yang kedua, mempunyai dinding sel dan komposisi berbeda. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, tidak memiliki batang cabang, akar, dan daun. Yang keempat, tidak mempunyai sistem vaskuler seperti pada tanaman. Dan yang terakhir, bersifat multiseluler atau tidak mempunyai pembagian fungsi masing-masing bagian. Berikut adalah struktur jamur yang bisa dilihat di gambar sebelah Bapak ini ya. Yang paling atas itu tudung atau pilus ya. Yang kedua, anulus atau cincin. Yang ketiga, tangkai buah atau disebut stipe ya. Di dalam tudung itu terdapat lamela atau glis ya. Nah, di bawah lamela itu terdapat 3. Yang pertama, hifa, inti sel, dan septa. Yang paling bawah seperti akar itu disebut miselium. Lebih rincinya, tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium menyusun jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding yang berbentuk hifa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasma mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Nah, septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom.
mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa enositik. Ya, struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerapan makanan di substrat. Haustorlia dapat menembus jaringan substrat. Yang kedua, cara hidup jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpan dalam bentuk glikogen. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergabung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh di lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Nah, cara hidup jamur. Yang pertama, parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya pneumia carini ya, atau hamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua, parasit fakultatif ya, adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga, saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubahan susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanan dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase dan sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat terlihat pada mikrorhiza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau lichen. Bagaimana? Sudah paham yang sudah Bapak jelaskan tadi? Walaupun baru sebagian ya, Bapak yakin semuanya paham ya. Selanjutnya, pertumbuhan dan reproduksi jamur. Produksi jamur dapat secara seksual atau disebut generatif, dan ekseksual disebut vegetatif. Secara seksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda ukuran dan bentuk dan biasanya uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur besar.
Selanjutnya, reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, plasmogami atau disebut peleburan sitoplasma, dan tahap kedua adalah karyogami atau peleburan inti. Setelah plasmogami, terjadi inti sel dari masing-masing induk bersatu, tetapi tidak melebur dan membentuk dikaryon. Pasangan inti dalam sel dikaryon atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akhirnya, inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Peranan fungi atau jamur dalam kehidupan manusia. Jamur sangat berperan dalam kehidupan manusia. Di dalam ekosistem, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau disebut dekomposer. Beberapa jenis jamur dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Di samping itu, jamur ada juga yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut ini beberapa jamur yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, jamur yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Rhizopus oryzae atau untuk pembuatan tempe. Yang kedua, Mucor javanicus untuk pembuatan tape. Yang ketiga, Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman alkohol. Yang keempat, Aspergillus oryzae untuk pembuatan roti. Yang kelima, Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Yang terakhir atau yang keenam, Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenium menghasilkan antibiotik. Yang kedua, jamur yang merugikan sebagai berikut. Aspergillus flavus menghasilkan racun alpha toksin. Yang kedua, Aspergillus fumigates, penyebab penyakit paru-paru pada burung. Yang ketiga, Exobasidium pexat, parasit pada tanaman tiler. Yang keempat, Amanita phyllodes menghasilkan racun balin. Dan yang terakhir, Epidotitum clostridium, penyebab penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.